Delon terkejut mendengar permintaan Monica yang membawa-bawa nama anaknya. Pria itu menatap Monica tajam sambil membuang nafas kasar untuk menahan amarah. Kamu tidak usah membawa-bawa nama Kiran demi kepentingan kamu. Apa kamu bilang aku minta rumah untuk kepentinganku? Apa kamu tidak melihat rumah yang kutempati saat ini seperti apa? Di sini anak kamu tinggal, Delon. Apa kamu tidak kasihan dengannya yang sejak dulu terbiasa hidup mewah? Setiap malam dia gelisah dalam tidurnya karena merasa gerah. Aku tak bisa menggunakan kipas angin karena Kiran pasti akan masuk angin, saut Monica dengan ekspresi kesal. Monica, saat kita bercerai, rumah mewah pemberian dari Mama Elis untukku kamu jual tanpa persetujuanku. Pada rumah itu murni milikku. Uang hasil penjualan pun tidak kamu berikan sepeser pun padaku. Saud Delon tak mau kalah dalam berdebat. Monica membela diri. Kamu kan sudah dapat jatah apartemen. Apartemen itu sudah kupunya sebelum kita menikah. Jadi itu bukan harta bersama, serga Delon. Monica masih saja bersikeras. Kamu ini hitung-hitungan banget sih. Padahal uang itu juga dinikmati oleh Kiran. Waktu itu uangnya aku belikan rumah juga untuk ditempati Kiran, saut Monica. Sudahlah, jangan mengungkit masa lalu. Sekarang bagaimana dengan permintaanku? Aku keberatan dengan permintaan kamu. Uang penjualan rumah mewahku harusnya masih tersisa banyak. Rumah kamu yang terbakar itu belum ada seperempatnya dari harga rumah yang kamu jual. Tahu apa kamu dengan uang penjualan rumah itu? Rumah itu aku jual murah, di bawah dari harga yang seharusnya. Aku sengaja menjual murah rumah itu supaya cepat laku. Kamu, perdebatan keduanya terhenti saat Kiran muncul dari balik pintu dengan langkah gontai. Tangannya memegang boneka Barbie yang lepas di bagian tangan. Delon dan Monica langsung terdiam melihat wajah polos dan sedih anak mereka. Papa, boneka Kiran lusa, ucap Kiran sambil menunjukkan boneka tersebut pada Delon. Sini, Papa perbaiki. Delon mencoba memasang kembali tangan boneka tersebut sambil tersenyum lembut. Kiran berdiri di antara kedua kaki papanya bersandar pada pria yang sudah lama tidak ditemuinya. Setelah memperbaiki tangan boneka, Delon mengusap rambut anaknya yang panjangnya sebahu. Perhatiannya kini teralihkan pada tangan Kiran yang sering menggaruk bagian belakang lehernya. Delon langsung menyibak rambut putrinya. Dia ingin memeriksa penyebab putrinya menggaruk belakang leher. Pria itu terkejut ketika melihat belakang leher hingga punggung putrinya penuh bintik merah kecil-kecil. Delon menoleh pada Monica, lalu dengan dahi berkerut bertanya, kenapa tubuh Kiran bisa sampai seperti ini? Itu karena biang keringat, jawab Monica seraya menghela nafas. Tadi sudah kubilang, Kiran kalau malam tidurnya gelisah. Di sini tidak ada AC, sedangkan Kiran sudah terbiasa tidur menggunakan AC. Makanya aku minta dibelikan rumah sama kamu, supaya Kiran bisa tidur dengan nyaman. Kiran biar tinggal sama aku saja, usul Delon. Tidak bisa, tolak Monica tegas sambil memandang tajam ke arah Delon. Kenapa? Bukankah kita juga sama kalau siang sibuk bekerja? Tetap saja tidak boleh, tegas Monica lagi sambil mengepalkan tangannya. Anak di bawah usia 12 tahun masih hak ibunya. Meski kamu bawa ke jalur hukum pun tak akan menang. Delon menarik nafas dalam-dalam, lalu dengan pasrah berkata, baiklah, aku akan membelikan Kiran rumah. Kamu tak perlu repot-repot mencari rumah, ujar Monica sambil membuka ponselnya dengan penuh semangat. Senyum lebar merekah di wajahnya. Dia membuka foto yang dikirim oleh Winda 30 menit yang lalu. Harga rumah ini 300 juta saja, tanpa nego. Apa? 300 juta? Enggak, tolak Delon tegas. Nanti aku saja yang mencari rumahnya sendiri. Kenapa? Kapan lagi dapat rumah besar dengan harga murah seperti ini? Tanya Monica dengan nada kecewa. Delon menatapnya sebal. Terserah aku, mau beli rumah seperti apa untuk Kiran, kamu tidak bisa mengaturku. Yang penting rumah itu ada AC-nya di dalam kamar Kiran.
Dia lalu menoleh ke arah putrinya yang duduk manis di pangkuannya. "Sayang, Papa pulang dulu ya. Papa mau istirahat. Papa capek baru pulang dari luar kota." Delon mencium kedua pipi Kiran, lalu beranjak dari duduknya. Sekali lagi dia menegaskan pada mantan istrinya, "Ingat, kalau sampai kamu mengganggu Bianca, jangan harap aku membelikan rumah." Tanpa menunggu jawaban, Delon melangkah cepat menuju mobilnya. Beberapa hari berlalu menjelang pernikahannya dengan Bianca. Delon berencana untuk berbicara dengan Mama Alice mengenai pernikahannya dengan Bianca. Baginya, Mama Alice sudah seperti orang tua kandung sendiri, sehingga wajar jika Delon meminta restu darinya. Di hadapan Mama Alice, ekspresi wajah Delon menunjukkan rasa hormat. Mama Alice terkejut mendengar bahwa putra angkatnya, Delon, memiliki anak dengan wanita lain di luar nikah. "Delon, jadi kamu ingin menikah dengan wanita yang dulu menjadi selingkuhanmu saat masih berstatus sebagai suami Monica?" tanya Mama Alice dengan mata menyipit. "Iya, Mama tidak usah mengungkit lagi kesalahan aku waktu itu. Sekarang ada anak laki-laki di antara aku dan dia. Bianca masih sendiri, aku juga masih sendiri. Jadi apa salahnya kalau kami bersatu membina rumah tangga? Putraku butuh status seorang papa, Ma," ucap Delon, tatapan matanya harap. Mendengar cerita Delon, Pak Erwin ikut menimpali obrolan. "Bianca yang kamu maksud, apakah dulu pernah tinggal di Jalan Kemakmuran?" tanyanya sambil menelusuri ingatannya, mencoba mencari tahu lebih jauh. Apakah Bianca yang ingin dinikahi Delon itu sama dengan orang yang pernah dikenalnya? "Iya, Om, tapi sekarang dia sudah tidak tinggal di sana lagi. Dia diusir dari rumah itu oleh istri Dara. Mengenai alasannya, Bianca tak pernah mengatakannya," jelas Delon dengan raut wajah bingung. Mendengar penjelasan Delon, Mama Alice dan Pak Erwin saling berpandangan dan terlihat terkejut. "Apa Om dan Mama mengenal Bianca?" lanjut Delon bertanya. Dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. "Iya, saya mengenalnya. Sayalah yang mengusir Bianca dari rumah ini, dari rumah itu," jawab Pak Erwin dengan nada tegas. Kemudian dia menjelaskan pada Delon tentang alasan dibalik pengusiran Bianca. "Pantesan Darrell dan Fadil sering mendatangi perusahaan Bianca," gumam Delon dengan suara lirih. "Mama, apakah Mama tidak akan merestui pernikahanku dengan Bianca setelah mengetahui bahwa dia adalah anak dari pembunuh orang tua Alea?" tanya Delon dengan cemas. Mama Alice menoleh pada suaminya lalu berkata, "Mas, peristiwa pembunuhan itu terjadi saat Bianca masih kecil. Dia bahkan tidak tahu menahu tentang kejahatan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Bukankah itu bukan salahnya?" "Iya, kamu benar," sahabat Pak Erwin setuju. "Berikan saja restu untuk Delon." Mendengar itu, Delon langsung merasa lega dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Erwin dan Mama Alice. Akhir pekan ini, Delon dan Bianca berencana mengadakan akad nikah di rumah kontrakan Bianca. Acara tersebut hanya akan dihadiri oleh Mama Alice, Papa Erwin, dan beberapa tetangga terdekat. Sayangnya keluarga Bianca di kota B tidak dapat datang lantaran tantenya tengah sakit. Di rumah kontrakan yang sederhana ini tidak ada tenda mewah atau dekorasi istimewa untuk menyerahkan pernikahan mereka. Bianca hanya ingin merayakan momen berharga itu secara sederhana saja, sebab teman-temannya sudah menjauhinya sejak dia menghadapi masa-masa sulit. Delon sempat menawarkan pesta pernikahan yang mewah, tetapi Bianca menolaknya. Jam 9 pagi, Pak Penghulu sudah datang. Sebentar lagi Delon akan mengucap ijab kabul. Saya terima nikah dan kawinnya Bianca Aprilia binti Hardianto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. "Sah," ucap Pak Erwin yang bertindak sebagai saksi. "Sah," timpal saksi yang satunya lagi.
tetangga sebelah rumah Bianca. Semua orang yang hadir di tempat itu menghela nafas lega dan mengucap syukur, terutama Bianca. Sejak awal dia merasa cemas bahwa acara pernikahannya akan dikacaukan oleh Monica, namun Delon berhasil meyakinkan hatinya bahwa Monica tidak akan berani berulah. Netra Pak Erwin mengitari keadaan di dalam rumah Bianca. Wanita yang pernah diusirnya waktu itu kini hidup dalam kesederhanaan. Fakta yang lebih mengejutkan lagi, anak pembunuh bosnya ternyata menikah dengan anak angkat istrinya. Mas, apa kamu pernah cerita pada Alea tentang perkawinan Delon dan Bianca? Tanya Bu Elis dengan suara pelan, berbisik. Enggak, aku memang sengaja enggak cerita, jawab Pak Erwin dengan wajah datar. Menurutnya tak ada guna memberitahu Alea mengenai pernikahan Delon dan Bianca karena istri Darrell itu sudah tidak ada sangkut pautnya dengan Bianca. Terlebih lagi, seluruh harta orang tua Alea juga sudah kembali. Sementara itu, Monica yang baru saja pulang dari pasar bersama Simbok dan Kiran tak dapat menyembunyikan rasa heran saat melihat ada 3 buah mobil di halaman rumah Bianca serta sandal-sandal berjejer di depan teras rumah. Mbok, ada acara apa ya di rumah itu? Tanya Monica saat mobilnya melintas di jalanan depan rumah Bianca. Saya juga nggak tahu, Bu, ujar Simbok sambil menggaruk belakang kepalanya. Sesampainya di halaman rumah, Monica langsung keluar dari mobil dan melihat ke arah Raka yang sedang mencuci motor di halaman. Wanita itu tak bisa mengendalikan rasa penasarannya. Dia kemudian dengan langkah ragu-ragu menghampiri Raka. Mas Raka, rumah yang ada pohon palem di halaman itu sedang ada acara apa ya? Tangan Monica sambil menunjuk ke arah posisi rumah Bianca. Raka menatapnya lawan bicaranya. Oh itu, kata ibu yang tinggal di sebelah rumahku yang ngontrak di rumah itu hari ini menikah. Mata Monica membulat seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa? Menikah? Dia terkejut. Iya, kenapa Mbak? Apa Mbak kenal dengan wanita yang ngontrak di tempat itu? Raka balik bertanya. Dengan raut wajah penasaran, Monica tersenyum getir. Iya, aku mengenalnya. Wanita itu dulu yang menjadi orang ketiga dalam rumah tanggaku, sautnya dengan suara lirih. Jadi maksud Mbak Monica, hari ini wanita itu menikah dengan mantan suami Mbak Monica? Tanya Raka dengan penuh empati. Iya, saut Monica dengan suara getir. Sudah dulu ya, aku mau pulang. Kemudian wanita itu melangkah gontai ke arah rumahnya. Bahunya terasa semakin berat. Sesampainya di rumah, Monica langsung mengambil ponselnya. Jarinya gemetar saat mengetik pesan pada Delon untuk menagih janji pria itu yang akan membelikan rumah untuk Kiran. Dalam hatinya, Monica tidak ingin anak Bianca mendapatkan harta Delon lebih banyak. Menurutnya Kiran lebih berhak dibanding anak Bianca yang merupakan anak di luar nikah. Mas, mana rumah yang kamu janjikan padaku waktu itu? Kenapa lama sekali? Aku sudah tidak mengganggu Bianca, tetapi hingga saat ini kamu belum juga membeli rumah untuk Kiran. Monica mengirim pesan dengan nada kesal. Jari-jarinya menekan layar ponsel dengan kuat. Delon membaca pesan tersebut. Dahinya berkerut. Ponselnya tergenggam erat di tangannya. Tunggu sampai Bianca pindah rumah. Sebenarnya beberapa hari yang lalu Delon telah membeli rumah untuk Kiran, namun pria itu masih ragu untuk menyerahkan rumah itu sebelum dia menikah dengan Bianca. Delon takut setelah Monica mendapatkan apa yang diinginkannya, lantas Monica ingkar janji dan kembali membuat masalah lagi pada Bianca. Delon merenung sejenak, menahan keinginan untuk memberitahu Monica mengenai rumah tersebut agar Monica tidak mendesaknya untuk melihat rumah tersebut sekarang. Kapan Bianca pindah rumah? Kamu tidak kasihan dengan Kiran?
Biang keringatnya semakin parah. Kalau kamu masih belum menemukan rumah, lebih baik beli rumah yang aku perlihatkan waktu itu saja. Pesan yang dikirim oleh Monica tak mendapat balasan lagi, sebab Delon tengah sibuk bersalaman dengan tamu yang pamit pulang. Rencananya siang ini Delon langsung mengajak istrinya tinggal di rumahnya. Setelah jam makan siang, sebuah truk tiba di halaman rumah Bianca. Dua orang pria turun dari truk tersebut, siap membantu Delon mengangkut perabotan mewah milik Bianca. Mas, kenapa harus hari ini kita pindah dari sini? Kenapa nggak besok saja? Bianca mengerutkan kening, merasa heran melihat suaminya yang terlalu buru-buru mengajaknya pindah rumah, padahal mereka baru menikah beberapa jam yang lalu. Hari Minggu besok aku mau istirahat dan juga pengen segera memberikan rumah untuk Kiran, jawab Delon sambil mengatur nafas usai mengangkat kardus berisi barang. Bianca terkejut. Kamu membelikan Monica rumah? Matanya melebar seketika. Delon segera menggeleng, ekspresi wajahnya sedikit panik, takut istrinya salah paham. Bukan sayang, rumah itu buat Kiran. Aku kasihan melihat putriku tinggal di rumah kontrakan yang sempit dan pengap. Tubuhnya merah-merah karena biang keringat, jelasnya dengan suara lembut. Bianca mengerutkan dahi, tatapan matanya sedikit berubah, tetapi dia tak menyahut lagi. Dalam hati dia berpikir, selamanya Delon tak bisa lepas dari bayang-bayang Monica. Ini adalah konsekuensi yang sudah dia pikirkan sejak awal. Sebelum menerima lamaran Delon menikah dengan duda yang memiliki anak, memang konsep kehidupan yang harus dihadapinya seperti itu. Setelah menyelesaikan pemindahan barang ke atas mobil truk, Bianca langsung berpamitan sekaligus menyerahkan kunci pada tetangga sebelah rumahnya. Keesokan harinya, Bianca diajak Delon untuk pergi ke rumah yang akan dia berikan pada Kiran. Delon sengaja mengajak Bianca. Dia hanya tidak ingin istrinya berpikiran yang tidak-tidak, karena hari ini akan bertemu dengan Kiran sekaligus Monica di rumah baru itu. Bianca yang penasaran dengan rumah yang akan diberikan pada Kiran itu memaksakan diri untuk ikut. Dia hanya ingin tahu saja apakah rumah itu lebih besar dari rumah yang dia tempatinya saat ini, yang mana bangunan rumahnya tidak bertingkat tetapi cukup besar dan memiliki halaman yang luas. Sama seperti halnya Bianca, Monica dengan penuh rasa penasaran dan semangat mengemudikan mobilnya bersama Kiran menuju alamat rumah yang dikirim oleh Delon. Wanita itu begitu senang karena Delon membeli rumah yang tidak jauh dari tempat kerjanya. Rumah itu juga dekat dengan sekolahan. Senyum yang sepanjang jalan terukir indah kini perlahan mulai menghilang seiring mobilnya memasuki area perumahan. Wanita itu melihat bangunan di sisi kiri dan kanan jalan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Pandangannya kini teralihkan pada mobil yang terparkir di sisi jalan depan sana. Mobil yang dia kenali adalah milik mantan suaminya. Monica membantu Kiran keluar dari mobil. Wajahnya terkejut setelah melihat rumah kecil yang ada di hadapannya. Wajahnya semakin dingin saat menatap Bianca yang sedang menggendong seorang anak. Jadi ini rumah yang kami beli untuk Kiran? Tanya Monica sambil mengedarkan pandangannya pada bangunan dengan lebar 8 meter dan panjang 12 meter. Iya, kenapa? Kamu tidak suka? Jawab Delon dengan alis yang sedikit terangkat. Monica tak menyahut. Dia terus menatap rumah tersebut. Delon membuka pintu rumah lalu mengajak Kiran masuk. Di dalamnya terdapat 3 buah kamar. Hanya satu kamar yang terisi perabotan, yaitu kamar Kiran. Kiran, ini kamar kamu, ucap Delon sambil membuka pintu kamar dan mengajak Kiran masuk. Saat memasuki kamar yang didominasi warna pink tersebut, AC telah menyala. Terlihat lemari bergambar Hello Kitty dan sebuah ranjang anak dengan beberapa rak di bagian bawahnya. Di pojok ruangan ada meja belajar yang memiliki motif yang sama dengan lemari. Kenapa hanya kamar ini saja yang ada perabotannya? Tanya Monica dengan raut wajah bingung. Karena hanya Kiran yang menjadi kewajibanku, jawab Delon singkat. Memangnya Kiran tidak makan di dapur, tidak nonton TV?
di ruang tengah. Saat Monica, sudah lamon, aku capek. Delon menghela nafas panjang, wajahnya menunjukkan rasa muak. Syukuri saja apa yang aku berikan saat ini pada Kiran, tegasnya. Mana sertifikat rumah ini? Tanya Monica lagi.